Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Naila Umniatus Zahra NPM 23030500111. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pemikiran saya mengenai mitigasi bencana pada 7 CPMK. Yang pertama adalah konsep dasar bencana. Bencana adalah peristiwa yang mengancam kehidupan dan menimbulkan korban jiwa, kerusakan, serta kerugian. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2007, bencana terbagi menjadi 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Risiko bencana dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu bahaya atau hazard, kerentanan vulnerability, dan kapasitas. Semakin tinggi bahaya dan kerentanan itu semakin rendah kapasitas, maka risiko bencana itu akan semakin tinggi. Kemudian yang kedua, potensi bencana di Indonesia. Indonesia itu berada pada kawasan cincin api Pasifik, sehingga rawan terjadinya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan banjir serta tanah longsor. Oleh karena itu, pendidikan mitigasi bencana perlu diterapkan sejak sekolah dasar melalui pembelajaran dan simulasi evakuasi. Kemudian yang ketiga adalah mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu terdiri dari mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah upaya mengurangi risiko dengan membangun infrastruktur fisik seperti membangun bangunan tahan gempa, membangun jalur evakuasi gunung meletus, dan membangun tanggul pencegah banjir. Adapun mitigasi non-struktural adalah upaya mengurangi risiko melalui kebijakan, pendidikan, atau kapasitas masyarakat. Seperti contohnya mungkin latihan evakuasi bencana, terus sosialisasi kebencanaan, dan penyusunan peta rawan bencana. Adapun yang keempat atau psikologi kebencanaan. Bencana dapat menyebabkan trauma pada anak seperti gejala rasa takut, kemudian ada rasa cemas atau sulit berkonsentrasi, dan kehilangan rasa aman. Nah, maka dari itu guru dapat membantu anak tersebut dengan trauma healing, dengan seperti bermain, kemudian bercerita, menggambar, dan memberikan pendampingan sesuai karakteristik siswa sekolah dasar tersebut. Kemudian yang kelima adalah ketangguhan masyarakat. Sekolah memiliki peran penting dalam membangun budaya sadar bencana melalui pembelajaran, terus melalui simulasi, serta kerjasama dengan orang tua, masyarakat, atau instansi terkait seperti BNPB, BMKG maupun PMI, agar siswa itu memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan saat menghadapi bencana. Kemudian yang keenam adalah pembelajaran mitigasi bencana. Dalam kurikulum Merdeka, pendidikan kebencanaan itu diintegrasikan ke berbagai mata pelajaran. Salah satunya bisa diambil dari mata pelajaran IPA. Nah, di mana guru perlu memilih model, metode, media, dan asesmen yang sesuai. Misalnya menggunakan project based learning, terus medianya itu berupa video atau poster maupun simulasi, agar pembelajarannya itu lebih bermakna. Jadi siswa punya pengetahuan budaya sadar bencana. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah isu kontemporer mitigasi bencana ini, terutama pada perubahan iklim. Perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi bencana, contohnya seperti banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Oleh karena itu pendidikan kebencanaan semakin penting. Nah, di era digital, guru harus membimbing siswa agar mampu memilih informasi secara benar gitu, melalui
Mungkin bisa melalui video edukasi, aplikasi cuaca, simulasi digital, dan mengajarkan siswa untuk memperoleh informasi dari sumber resmi seperti BMKG dan BNPB. Selain itu, pembelajaran dapat dipadukan dengan budaya gotong royong dan kearifan lokal agar siswa lebih memahami pentingnya kesiapsiagaan. Mungkin demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu pendidikan mitigasi bencana itu sangat penting dikenalkan sejak sekolah dasar, karena tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai bencana saja, tetapi juga membentuk sikap, keterampilan, dan kesiapsiagaan peserta didik dalam menghadapi berbagai risiko bencana di masa datang. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.